Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Ria Damayanti, kedua Khairul Adriansyah, ketiga Ermawati, dan keempat saya sendiri Putri Amelia Sari. Kami dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk membuat uji asumsi klasik dan pengobatannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Baik, langsung saja kita ke videonya. Di sini saya telah mempunyai data yang menurut saya itu tidak normal. Jadi saya akan men-setting terlebih dahulu SPSS-nya X1, X2, X3, X4, X5, lalu yang terakhir Y. Lalu kita ubah ke scale semua variabel. Nah, sudah. Lalu kita ke view, kita copy paste data yang di Excel, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan ke analyze. Saya ulang, maaf, ke analyze, lalu ke regression linear, kita masukkan variabel dependent ya, lalu kita masukkan variabel independent. Jangan lupa kita yang residualnya kita centang. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa kita balik lagi terlebih dahulu. Nah, di sini ada residual 1. Nah, ini residual data yang akan kita pakai untuk uji normalitas. Caranya yaitu yang pertama ke non parametric test, legacy dialog, lalu ke sampel KS. Nah, di sini kita masukkan variabel residual. Oke, kita klik OK. Nah, di sini terlihat pada kolom sig itu nilai residualnya itu 0,022, yaitu di bawah 0,5 ya. Jadi ini datanya termasuk tidak normal. Nah, cara penyembuhannya yaitu dengan cara kita ganti semua variabelnya hingga akhir menggunakan rumus transform, menggunakan rumus SQRT. Jadi kita akan transform semua variabel menggunakan rumus SQRT. Nah, caranya yaitu yang pertama kita ke transform, ke compute variable. Kita di sini tulis SQRT, lalu seperti ini X1. Nah, di sini ke arithmetic, kita ke SQRT, kita cari rumusnya. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan variabel X1-nya. Lalu klik OK. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini sudah tertransform X1-nya dikarenakan data yang ini tidak normal. Nah, kita transform lagi, lalu kita ubah ininya X2 dikarenakan kita ingin menggunakan X2. Kita juga X2 sini pindah, kita lalu tekan OK. Nah, kita pindah lagi. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita transform yang X3, jangan lupa X3, sini juga X3, lalu klik OK. Kita balik lagi, di sini juga terlihat. Lalu lakukan untuk
variabel X4-nya. Klik X4 lalu oke. Kita balik lagi, kita transform untuk X5-nya. X5 lalu tekan oke. Nah, untuk satu lagi jangan lupa untuk kita transform juga variabel dependennya. Kita rubah Y. Kenapa? Dikarenakan kita harus rubah semua transform karena datanya tidak normal. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan lakukan uji dulu. Kita distribusikan, kita uji dulu apakah kita munculkan residual yang kedua. Caranya yaitu ke regression linear, lalu kita reset. Nah, kita masukkan variabel QRT yang dependennya yang Y, lalu kita masukkan variabel X1, X2, X3 yang sudah ditransform, kita masukkan X4 lalu dengan X5. Nah, jangan lupa ini harus dicentang. Oke. Nah, oke. Lalu klik oke. Nah, kita balik lagi. Nah, di sini sudah terlihat nilai residualnya yang kedua dari transform variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y. Nah, setelah itu kita harus menguji apakah data ini masih tidak normal atau normal dengan menggunakan uji normalitas, yaitu kita ke non parametric test, legacy dialog, lalu ke sampel KS. Nah, di sini kita masukkan residual yang kedua. Nah, kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa nilai residualnya pada kolom yang tadi setelah kita transform nilai residualnya berubah, yang tadinya tidak normal jadi normal. Jadi kesimpulannya distribusi pada data uji normalitas setelah kita transform yaitu distribusinya normal. Karena di atas 0,05 ini distribusinya yang kita uji di atas 0,05 yaitu 0,676. Langkah pertama dalam menguji multikolinearitas beserta pengobatannya adalah menyiapkan data yang sudah direkap menggunakan Excel seperti contoh yang ada di layar saat ini. Di sini variabel X1 mengenai kepemilikan institusional, variabel X2 mengenai DER, variabel X3 mengenai intellectual capital disclosure, variabel X4 mengenai cost of debit, variabel X5 mengenai ROA, terakhir variabel Y mengenai nilai perusahaan. Langkah berikutnya adalah menginput data Excel ke program SPSS. Kita buka software SPS-nya, kita klik variabel view dan pilih table name. Di kolom name kita isikan dengan variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian kita beralih ke bagian data view. Di sini ada X1, X2 sampai Y, dan kemudian kita salin sampel data dari Excel ini ke SPSS. Lalu kita paste
maka akan tertampil seperti ini. Setelah proses input data selesai, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji multikolinearitas dengan mengeklik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Pada variabel X ini adalah variabel independen dan Y-nya adalah dependen. Langsung saja masukkan variabel Y ke dependen dan variabel X1, X2, X3, X4, X5 ke independen. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita checklist di bagian collinearity diagnosis, lalu klik continue, lalu OK. Ini sudah keluar data outputnya untuk uji multikolinearitas. Kita fokus pada bagian koefisien. Dari keputusan dari nilai tolerance dan VIF ini, apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika VIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolinearitas, begitupun sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa data ini tidak lolos atau terjadi gejala multikolinearitas karena nilai tolerance yang kita dapat dari variabel X4 ini kurang dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih dari 10. Maka dari itu kita dapat melakukan metode penyembuhan agar asumsi multikolinearitas ini terpenuhi untuk pengobatan data uji multikolinearitas kita. Langsung saja kita klik transform, lalu kita ke complete variable, dan di target variabel ini kita tulis dengan nama tran X1. Lalu untuk kolom ini kita tuliskan dengan menggunakan rumus Severide negatif sekunes dengan rumus 1 per K min X, di mana K ini adalah nilai dari nilai tertinggi dari data variabel X1 sampai Y, dan X ini adalah variabel yang nanti akan kita kurangi dari nilai tertinggi dari data ini. Kita langsung saja untuk S1 nilai tertingginya kita cari di sini, yaitu 0,69. Lalu kita tulis 0,69. X1 setelah itu dipindahkan, lalu klik OK. Ini sudah masuk rumusnya. Lalu kita kembali lagi untuk melakukan hal yang sama untuk X2 sampai dengan Y. Kita ke transform, ini kita ganti X2, lalu untuk X2 ini nilai tertingginya kita cari di bagian X2, yaitu 1,77. Kita masukkan 1,77. Lalu X2-nya kita masukkan, lalu klik OK. Kita lakukan lagi untuk X3, transform. Kita ganti X3. Lalu nilai tertinggi dari X3 itu kita cari. Nilai tertingginya adalah 0,40. Kita masukkan 0,40. Lalu X2 kita ganti menjadi X3, kita masukkan, klik OK. Lakukan lagi untuk X4. Transform, kita ganti di X4. Nilai tertinggi di X4 itu kita cari. Nilainya tertinggi yaitu 0,62. X3 kita ganti menjadi X4.
Oke. Lalu untuk X5 transform, kita ganti X5. Untuk nilai tertingginya kita ubah lagi. Nilai tertinggi X5 yaitu 11,77. Kita masukkan 11,77. Lalu X4 kita ganti menjadi X5. Lalu klik OK. Selanjutnya yang terakhir untuk bagian Y, kita ganti Y. Angka tertinggi dari Y adalah, kita cari, adalah 0,16. Kita tulis 0,16. X5 ini kita gantikan dengan Y, lalu kita klik OK. Ini rumusnya sudah exit semua. Lalu kita kembali ke data view. Kita bisa lihat di sini ada tabel baru untuk trans X1, trans X2, trans X3, trans X4, trans X5, dan trans Y. Setelah itu kita kembali melakukan uji multikolinearitas dengan mengklik analyze, lalu ke regression, ke linear. Setelah itu kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan variabel trans Y ke dependent dan variabel trans X1 sampai dengan X5 ke independent. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita checklist di bagian ini. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan ini sudah keluar datanya. Kita bisa lihat di bagian tolerance dan fifth sudah berubah dari yang tadi pertama di bagian trans X4 itu tolerance kurang dari 0,10 dan nilai fifth-nya lebih dari 10. Jadi kita bisa simpulkan bahwa data ini sudah terbebas dari gejala multikolinearitas atau asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi. Karena nilai toleransinya ini lebih dari 0,10 dan fifth-nya ini kurang dari 10, maka bisa dinyatakan lolos. Di sini saya sudah mempunyai data. Bisa kita lihat bersama-sama, kepemilikan institusional itu sebagai X1, kepemilikan manajerial sebagai X2, komisaris independen sebagai X3, komite audit sebagai X4, kualitas laba sebagai X5, dan nilai perusahaannya sebagai Y. Nah, kita lanjut ke dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya sudah memindahkan data tersebut yang ada di Excel ke dalam SPSS. Lalu langsung saja kita uji autokorelasinya. Pertama kali kita klik analyze, lalu klik regression, dan klik linear. Pada Y-nya kita pindahkan ke dependent, dan X1 sampai X5-nya kita pindahkan ke independen. Lalu pada statistik kita centang pada Darwin-Watson, lalu continue dan save. Save-nya ini residualnya unstandardized-nya kita centang juga, lalu continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera nilai Darwin-Watson-nya yaitu 1,506. Bagaimana cara kita mengetahui apakah dia terdapat autokorelasi atau tidak? Mari kita bisa lihat pada tabel Darwin-Watson. Nah,
Di sini saya mengambil dari K5 karena variabel independennya atau X-nya ada 5. Dan di sini kenapa 31? Karena data yang saya uji sebanyak 31. Lalu kita lihat dari sini. Bisa dikatakan tidak ada autokorelasi bila nilai DL-nya kurang dari DW dan DW-nya itu lebih besar dari DU. Bisa kita lihat DL ini kan 1,090 kurang dari 1,506. Dan seharusnya jika ini dikatakan tidak ada korelasi, seharusnya nilai DW ini lebih besar daripada nilai DU. Tapi nyatanya ini nilai DW ini lebih kecil daripada DU. Maka ini bisa dikatakan terdapat autokorelasi. Bagaimana penyembuhannya? Penyembuhannya ini saya menggunakan metode Oken-Purkut, dan mari kita simak caranya dengan cara kita klik transport data terlebih dahulu. Lalu kita pada target variabel kita klik rest, dan pada numeric expression itu kita function groupnya kita klik all, lalu function and special variablesnya kita cari yang like 1. Nah, ini bisa kita klik 2 saja supaya naik ke sini rumusnya, dan ini tanya-tanyanya kita ganti di R1, bisa klik 2 lagi. Nah, sudah masuk ke dalam rumusnya, kita tinggal klik OK. Nah, sini bisa kita abaikan terlebih dahulu. Di sini menambah kolom request ya. Pertama-tama kita akan melakukan metode penyembuhan. Klik analyze, lalu regression, linear, bisa kita reset terlebih dahulu. Regressnya itu masuk ke independen dan res satunya masuk ke dependen. Lalu kita klik OK. Bisa kita lihat ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat tabel korelasi koefisiennya. Di sini Lacres 0,247 ini akan dijadikan rumus untuk penyembuhannya. Mari kita simak. Rumusnya yaitu kita transform data lagi, lalu compute variabel. Di sini bisa kita reset. Target variabel kita klik X1, pada numeric expression kita ketik X1, buka kurung, yang tadi nilainya 0,247 dikali klik saja dikali buka kurung, klik 2 kali, X1, tutup kurung lagi 2 kali. Nah, di sini sudah masukkan rumusnya. Lalu kita klik OK. Nah, rumusnya sudah masuk ke dalam sini, lalu kita lanjutkan sampai transform lagi, lalu compute. Di sini bisa kita langsung pindahkan X2. Di sini juga diganti X2. Di sini juga X2. Lalu kita OK. Dan
dilakukan secara berulang. Lalu kita klik OK. Lalu kita lanjutkan lagi X4-nya. Kita transform lagi, convert variabel X4. Di sini 4. Di sini X4. Lalu bisa kita klik OK lagi. Dan rumusnya sudah masuk ke sini. Lalu kita lanjutkan lagi X5-nya. Lalu kita klik OK. Ini sudah X5. Tinggal Y. Kita masukkan Y-nya. Lalu kita klik OK. Sudah masuk, kemudian kita klik analyze lagi untuk melihat dari bin Watson-nya apakah sudah meningkat atau belum. Regression, lalu linear. Di sini kita bisa riset terlebih dahulu. Lalu log-nya kita pindahkan ke dependent, dan log X1 sampai log X5-nya bisa kita pindahkan ke variabel independen. Lalu jangan lupa kita pastikan di statistik itu Darwin Watson-nya kecentang, lalu continue, kita klik OK. Nah, di sini nilai Darwin Watson-nya sudah meningkat. Bisa kita lihat di sini DL kurang dari DW. DL itu 1,090 dan kurang dari 1,881 benar. Dan DW-nya itu lebih besar daripada DU. DW-nya itu 1,881 lebih besar daripada 1,825. Sudah benar. Maka bisa dikatakan ini sudah tidak terdapat autokorelasinya. Baik, saya di sini sudah memiliki data untuk uji yang akan kita uji. Di sini sudah ada 33 data. Untuk kita uji, pertama-tama kita ke menu Analyze, kemudian ke Regression, Linear. Ini kita research terlebih dahulu. Untuk yang Y kita masukkan ke dalam variabel dependent, sedangkan untuk yang X kita masukkan ke independent. Kemudian di sini kita pilih menu yang Save. Kemudian bagian residual kita pilih yang unstandard result. Kemudian kita continue, lalu OK. Ini kita abaikan dulu. Kita di sini untuk mencari race-nya. Nah, di sini race-nya sudah muncul. Kemudian kita akan membuat variabel ABS race. Yang pertama kita lakukan adalah klik transform, kemudian convert variable. Di sini kita ketik ABS.
Pada arithmetic kita pilih SBS, klik 2 kali. Untuk mengisi tanda tanya ini kita pindahkan unstandardized residual R1-nya ke, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian uji sekali lagi dengan mengklik Analyze, Regression, Linear, kemudian kita klik Reset. Untuk ABS dependentnya kita pindah ke sini, dan variabel X-nya ke independent. Kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul outputnya. Di sini kita bisa lihat pada tabel koefisiennya. Lalu kita fokus pada kolom sig atau signifikan lebih dari 0,5. Apabila kurang dari 0,5 harus dilakukan pengobatan karena terdapat gejala heteroskedasitas. Untuk pengobatannya kita akan menggunakan logaritma natural atau ln. Lalu tahap pertama untuk pengobatannya adalah di sini kita klik transform computer variable. Di sini kita reset terlebih dahulu. Di sini kita tulis ln. Di sini tulis arithmetic di sini, dan terus kita pilih ln. Untuk mengisi tanda tanyanya ini kita isi dengan yang Y. Kemudian terus kita klik OK. Kita kembali lagi ke data input. Kemudian kita lakukan lagi klik Analyze, Regression, Linear. Terus di sini kita reset terlebih dahulu. Bagian dependentnya kita isi ln, kemudian independentnya kita isi x1, x2, x3, x4, dan x5. Kemudian kita klik save. Bagian residual kita pilih yang unstandardized, kita checklist, kemudian continue, kemudian OK. Kita abaikan lagi output ini, lalu kita uji lagi dengan mengklik transform computer variable. Kita klik reset. Kemudian ABS underscore res. Kemudian di sini kita arithmetic, kemudian di ABS res. Kemudian yang unstandard residualnya yang kedua ini kita pindahkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita abaikan lagi, kita uji lagi, kembali klik Analyze, Regression, Linear, Reset, yang ABS res kepada dependent, dan X1, X2, X3, X4, X5 ke variabel independent. Kemudian kita klik OK.
bisa lihat lagi data pada output pada tabel koefisiennya sudah berubah, artinya sudah tidak terjadi heteroskedastisitas karena berada di atas 0,5. Terima kasih telah menonton video kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.